Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Anda sebagai kepala kementerian mau nggak diverifikasi sama dinas? Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Orang-orang berpendidikan. Kok bisa salah mengambil kebijakan? Bahkan saya minta Pak Ibu pimpinan, Bapak Ibu pimpinan, kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa apa ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan. PIP, KIP, dana BOS. Banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK. Periksa dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis. Bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk saksian kalinya. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Terima kasih dan izinkan saya pulang karena keluarga saya telah menunggu. Terima kasih. Guys, siapa sih yang gak kenal sama beliau ini? Dulu ia dijuluki bos ojek online yang membawa revolusi digital ke ujung gang. Kini, namanya terseret ke dalam pusaran anggaran negara yang malah membawanya ke ujung jurang. Bukan jurang digitalisasi, tapi jurang dugaan korupsi. Nadiem Anwar Makarim, menteri muda yang dulunya dielu-elukan sebagai wajah baru reformasi pendidikan, kini jadi perhatian bukan karena prestasi literasi, tapi investigasi. Pendiri transportasi daring Nadiem Makarim akhirnya dicekal ke luar negeri. Sementara menurut pakar hukum pidana dari Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf, ini pencegahan tersebut membuat Nadiem secara hukum telah menjadi tahanan dalam negara. Karena masa pencekalan ini hanya 6 bulan kawan inilah berlaku sejak 19 Juni kemarin hingga 19 Desember 2025. Kejagung didorong untuk segera menetapkan status mantan Kemendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka di kasus Chromebook ini. Menurut kawan inilah, siapa saja sih yang akan menjadi tersangka di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook ini? Yang pertama, JS selaku staf khusus Menteri Pendidikan Kebudayaan sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 20 Oktober 2024. Pada bulan Agustus 2019, bersama-sama dengan NAN, Fiona membentuk grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang sudah membahas mengenai rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Dan apabila nanti 6 diangkat sebagai Menteri Kemendikbudristek. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2019, 6 diangkat sebagai Menteri di Kemendikbudristek. Kasus ini bikin kita geleng-geleng, bukan karena pusing, apalagi berdecak kagum guys. Tapi karena malu sendiri sebagai bangsa yang katanya menuju digitalisasi pendidikan, tapi malah berujung ke digitalisasi markup. Begini ceritanya. Tahun 2019, sebelum resmi menjabat sebagai Mendikbudristek, Pak Nadiem udah bikin grup WhatsApp bareng para staf susnya. Namanya keren, Mas Menteri Kortim. Yang dibahas bukan tugas akhir anak SMK, tapi soal rencana pengadaan Chromebook untuk sekolah-sekolah se-Indonesia. Sah-sah aja, kan digitalisasi itu penting. Tapi yang bikin mata melotot,
Rencana itu ternyata udah digodok, bahkan sebelum dia resmi dilantik, dan begitu dilantik, laptop rasa Google langsung direncanakan nyelonong masuk lewat anggaran TIK dari Kemendikbudristek. Februari dan April tahun 2020, Pak Menteri tercatat sempat ngobrol santai dengan orang dalam Google. Ngomongin soal investasi, teknis pengadaan, dan tentu saja si manis bernama Chrome OS. Katanya, Google siap co-invest 30%. Tapi sayangnya, yang muncul di laporan bukan 30% dari Google, yang muncul justru angka kerugian negara sebesar 1,98 triliun rupiah, alias laptopnya mungkin ringan. Tapi anggarannya bikin dompet negara jebol kayak baterai charger yang udah sobek. Ada seorang pejabat dulu mengatakan, korupsi itu perlu karena korupsi itu adalah oli pembangunan. Pembangunan hanya bisa bekerja kalau ada korupsi. Sekarang pejabat itu sudah menjadi menteri di kementerian sekarang. Anda cari sendiri. Ya, kalau dia konsisten dengan itu berarti dia akan melakukan korupsi karena itu adalah oli pembangunan. Kalau dia konsisten dengan pandangannya itu. Ya, jadi Anda searching sendiri, cari sendiri namanya. Saya nggak akan sebut nama. Bahwa menetapkan sebagai tersangka itu minimal 2 alat bukti. Kami masih kembangkan bukti-bukti yang lain. Memang dari keterangan para saksi, termasuk 4 yang sudah tersangka ini, memang pernah ada rapat Zoom meeting yang dipimpin oleh NAE, yang dimana di sana agar menggunakan Chrome OS, yang pada saat itu sudah saya sampaikan belum dilakukan lelang atau proses pengadaan barang dan jasa. Namun kami juga perlu alat bukti yang lain, alat bukti dokumen, alat bukti petunjuk, ya kan, alat bukti keterangan ahli untuk NAM. Nah, untuk itu saya ulangi lagi, ketika 2 alat bukti cukup, pasti penyidik akan menetapkan siapapun orangnya sebagai tersangka. Coba bayangin, jutaan laptop biasa-biasa aja dibeli dengan duit rakyat tanpa mikir 2 kali. Hasilnya, uang negara 9,9 triliun rupiah amblas begitu saja. Nadiem Makarim yang katanya bakal bawa perubahan di dunia pendidikan malah bikin gaduh. Dulu kan setiap kali saya buat kebijakan ribut kan? Iya kan? Ya iyalah. Proyek laptop Chromebook 2019 sampai 2022 ini bikin orang geleng-geleng. Bayangkan, 3,5 triliun rupiah dari dana sekolah, 6,3 triliun rupiah dari dana alokasi khusus, cuma buat beli laptop yang ternyata nggak guna. Pustakom udah uji coba 1000 unit Chromebook di 2019, dan apa? Gagal total. Kenapa coba? Ya karena internet di Indonesia kan gak merata bro. Tapi, tim teknis kayaknya disuruh bikin kajian yang ngedukung Chromebook karena mencium bau kecurangan. Kejaksaan Agung mulai mengendus kasus ini. Nadiem, yang diimpikan jadi harapan pendidikan, kini dicap sebagai Mendikbudristek terburuk. 9,9 triliun rupiah kerasa sia-sia. Dan pertanyaan besar menggantung siapa yang harus bertanggung jawab. Kejaksaan Agung usut dugaan korupsi pengadaan laptop 10 triliun di Kemendikbud. Laptopnya Fir'aun, laptopnya raksasa. Harga 10 triliun. Kira-kira beli laptop 10 triliun itu dapat berapa banyak? Berapa gedung kalau ditumpuk? Berapa truk kalau dimuat? Laptopnya jin apa iblis itu sampai 10 triliun. Jadi pengadaan laptop senilai 10 triliun itu, laptop itu namanya Chromebook. Nah, itu di tahun anggaran 2019 hingga 2023. Tahu sendiri siapa presidennya? Pak Jokowi. Siapa menterinya? Pak Nadiem Makarim. Nggak mungkin juga ya Pak Nadiem Makarim itu korupsi diambil sendiri. Pasti untuk setor ke atasannya ya. Siapa atasnya Pak Jo? Aduh, korupsi lagi 10 triliun. Bayangkan 10 triliun. Pengadaan laptop saja, laptop apa itu? Ciptaan mana? Ciptaan planet? Ciptaan
Alien itu sampai 10 triliun itu harganya. Ya Allah, berapa harga satuannya ya Allah. Laptop 5 juta aja udah dapat itu, kalau dikali 10 triliun udah dapat berapa gunung laptop itu. Korupsi lagi. Dibuat apa kira-kira duit korupsinya? Apa dibuat nyapres? Kejaksaan Agung usut tuntas korupsi ini sampai ketahuan siapa pelakunya. Paling nanti ujung-ujungnya pelakunya ya staf, dirjen, paling staf lah ya. Nanti ujung-ujungnya menterinya nggak kena, presidennya nggak kena juga. Padahal di setiap pengadaan itu kan pasti ada itu tanda tangan dari atau izin dari atasan, dari menteri, dari presiden juga. Nilai 10 triliun, bayangin. Itu nggak mungkin nggak ada persetujuan presiden atau menteri. Nggak mungkin hanya staf aja. Duit 10 triliun nggak mungkin. Iya, kalau 10.000 nggak usah izin menteri. 10 triliun bos. Ya, semoga lekas kena korupsi ini. Kira-kira kalian dapat nggak laptop yang 10 triliun itu? Kayak apa? Lihat dong. Lagi-lagi kasus korupsi kebongkar. Jagung cium ada aroma korupsi sampai 9,9 triliun di era Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Kasusnya pengadaan laptop Chromebook buat digitalisasi pendidikan. Padahal internet di wilayah-wilayah aja belum stabil. Kabarnya ada sekitar 10 orang yang resmi diperiksa. Sekali lagi gue mau apresiasi nih buat Pak Prabowo dan juga Kejaksaan Agung. Makin kesini ya makin banyak aja koruptor yang kebongkar. Anda sebagai kepala kementerian mau nggak diverifikasi sama dinas? Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Orang-orang berpendidikan. Kok bisa salah mengambil kebijakan? Bahkan saya minta Bapak Ibu pimpinan, kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa apa yang ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan. PIP, KIP, dana BOS. Banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK. Periksa dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis. Bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk saksian kalinya. Karena memang ini kenyataannya di lapangan. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh presiden yang baru. Semoga presiden yang baru memperhatikan kinerja kementerian sekarang ini. Memperhatikan eselon-eselon satu yang sudah ada ini. Tidak memberikan solusi kepada negara. Hanya membuat persoalan di daerah. Yang tertinggal tetap tertinggal. Yang guru menangis tetap menangis. Bicara plafon digital. Mana keadilan untuk daerah 3T? Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya. Diberikan terus. Tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pak Menteri? Saya sangat kecewa. Stop dan bertobat. Kalau mau lihat bangsa ini baik dan lebih maju. Mas Menteri mungkin untuk bisa menjawab paparan anggota. Saya persilakan Mas Menteri. Terima kasih Bapak Pimpinan, terima kasih Ibu Bapak anggota Komisi 10 untuk berbagai masukannya. Tadi saya mencatat beberapa poin dan sepertinya mayoritas adalah masukan yang berhubungan dengan anggaran kami di tahun 2025. Seperti yang disebut tadi sama Kang Dede, kita akan melalui pendalaman ya Pak, lewat RDP, di mana semua pertanyaan-pertanyaan tersebut akan bisa dijawab secara mendetil, didiskusikan, dan juga bisa membuat beberapa keputusan. Karena kesempitan waktu, saya mohon maaf sekali lagi kalau untuk tidak bisa menjawab satu persatu jawabannya, tapi tentunya baik secara tertulis ataupun di RDP akan pasti kami address setiap isu yang diangkat. Baik, terima kasih pimpinan dan Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati. Pertama-tama kita semua mengetahui bahwa ada kekurangan anggaran ya 15 triliun. Tetapi kalau menurut saya mari kita koreksi diri. Kenapa ini terjadi? Jujur sama diri kita sendiri. Anggaran yang sudah diberikan begitu banyak tahun 2024 apakah sudah digunakan dengan baik atau tidak? Jangan kalau dikurangin kita sedih, tapi waktu dikasih banyak kita tidak menggunakannya dengan baik. Kenapa saya mengatakan tidak melakukannya dengan baik? Karena sampai hari ini Pak Menteri berulang kali saya katakan bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan anggaran APBN itu ke daerah. Baik transfer daerah, itu banyak persoalan. Mau masalah guru, sampai sekarang guru P3K yang sudah lolos P3K sampai sekarang belum dikasih SK. Provinsi NTT belum. Mereka belum terima SK. Kedua, guru-guru daerah terpencil masih banyak yang belum terima juga tunjangannya. Ketiga,
banyak bangunan-bangunan sekolah yang masih terbengkalai padahal dari 2021 anggarannya. Saya salah kasih contoh, di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan yang dari 2001 sampai sekarang tidak terselesaikan. Mau lagi, kita lihat lagi. Dana-dana PIP. Nah, makanya kemarin saya mengatakan bahwa kalau KPK memberikan rekomendasi kepada Kemendikbud, harusnya Kemendikbud sadar. Karena apa, kami ini Dewan, kami sudah bilang setiap rapat, banyak persoalan, lakukan pengawasan, laporkan kepada kami. Tapi kami tidak pernah didengar, ya kan? Akhirnya sekarang KPK memberikan rekomendasi, baru seakan-akan Kemendikbud kayak kebakaran jenggot. Bahkan kami anggota pemangku kepentingan mau diatur sama Kemendikbud untuk melakukan verifikasi oleh dinas. Loh, Anda sebagai kementerian mau nggak dilakukan verifikasi sama dinas? Jangan suruh dinas, jangan suruh apa yang kita usulkan harus dilakukan verifikasi oleh dinas. Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini. Bagaimana kepala dinas bisa memverifikasi data yang kita berikan? Anda sebagai kepala kementerian mau nggak diverifikasi sama dinas? Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Orang-orang berpendidikan. Kok bisa salah mengambil kebijakan? Anda mengeluarkan Perseksjen yang dimana poin nomor 3 dikatakan bahwa data yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada huruf B diverifikasi oleh dinas pendidikan. Loh, kita ini pemangku kepentingan usulkan itu dari Dapodik sekolah. Dapodik itu harusnya kan, makanya tadi Pak Andre bilang, operator sekolah itu diperhatikan karena semua itu dari operator sekolah. Kepala sekolah aja kadang-kadang tidak tahu apa yang terjadi dilakukan oleh operator sekolah. Dinas pendidikan juga nggak tahu. Nah, kementerian juga. Jadi kalau mau lakukan verifikasi, harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas lakukan verifikasi terhadap kepala sekolah. Hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik. Bahkan saya minta Pak Ibu pimpinan, Bapak Ibu pimpinan, kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa. Dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis. Bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk sekian kalinya. Karena memang ini kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil. Kok apa yang diusulkan kita mesti diverifikasi oleh dinas pendidikan? Anda mau nggak sebagai menteri diverifikasi oleh Dikbud oleh dinas? Jangan aneh-aneh lah. Kalian tuh dipilih oleh presiden. Harusnya berikanlah yang terbaik untuk rakyat. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh presiden yang baru. Semoga presiden yang baru memperhatikan kinerja kementerian sekarang ini. Memperhatikan eselon-eselon satu yang sudah ada ini. Tidak memberikan solusi kepada negara. Hanya membuat persoalan di daerah. Yang tertinggal tetap tertinggal. Yang guru menangis tetap menangis. Bicara plafon digital. Mana keadilan untuk daerah 3T? Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya. Diberikan terus. Tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pak Menteri? Saya sangat kecewa. Kita sudah mau habis masa jabatan. Anda mungkin sebentar lagi habis. Atau Anda lanjut saya tidak tahu. Tapi saya puji Tuhan. Tuhan dan rakyat masih memilih saya kembali. Dan sampai ini apapun yang terjadi kita yang terpilih kembali. Kita akan tetap memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk kemajuan anak negeri kita. Bukan untuk kita anggota dewan. Bukan. Jadi jangan aneh-aneh punya pikiran negatif terhadap wakil rakyat. Semua data-data yang kita pilih itu adanya di Dapodik sekolah. Perhatikan dong operator sekolah, perhatikan kepala sekolah, perhatikan dinas. Jangan hanya urus yang besar-besar triliunan, tapi begitu sampai di bawah tidak pernah diperhatikan. Omong kosong semua ini. Saya setuju KPK memberikan rekomendasi. Bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa Kemendikbud. Biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Wakil rakyatkah? Atau mereka? Jangan begitu dong. Bikin Perseksjen memalukan Bu Sekjen. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat Perseksjen, tidak pikir, masa kita diverifikasi oleh dinas? Mending kalau kepala dinasnya bersih. Kalau kepala dinasnya justru yang mencuri uang PIP, bagaimana Ibu? Saya mau tanya sekarang, jawab. Apa Anda pikir semua kepala dinas bersih? Oh tidak. Mari kita buktikan. Mau? Kita turun, kita buktikan, kita tanya jangan sama kepala dinas. Tanya sama penerima PIP. Itu baru bisa dapat jawabannya. Kalau Anda hanya turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus.
Tapi coba turun ke rakyat, turun ke penerima orang tua. Kalau nggak lihat itu orang tua punya air mata. Omong kosong, nama ada, SK ada, uang nol sampai hari ini. Baik. Jadi kalau kita mau bicara soal anggaran, Pak, jangan ditambah. Tuhan juga tidak ingin semua uang negara ini hilang. Saya yakin dan percaya sampai ini anggaran turun. Karena Tuhan itu lihat air mata orang miskin. Jadi kalau anggaran turun jangan marah. Mungkin inilah kehendak Tuhan supaya kita koreksi diri. Stop dan bertobat. Kalau mau lihat bangsa ini baik dan lebih maju. Terima kasih pimpinan. Saya marah Pak Menteri untuk saksian kalinya. Karena kesempitan waktu, saya mohon maaf sekali lagi kalau untuk tidak bisa menjawab satu persatu jawabannya, tapi tentunya baik secara tertulis ataupun di RDP akan pasti kami address setiap isu yang diangkat. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa APBN yang ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Gak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk saksian kalinya. Karena memang ini kenyataannya di lapangan. Itu banyak persoalan. Mau masalah guru, sampai sekarang guru P3K yang sudah lolos P3K sampai sekarang belum dikasih SK. Provinsi NTT belum. Mereka belum terima SK. Kedua, guru-guru daerah terpencil masih banyak yang belum terima juga tunjangannya. Ketiga, banyak bangunan-bangunan sekolah yang masih terbengkalai padahal dari 2021 anggarannya. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Orang-orang berpendidikan. Kok bisa salah mengambil kebijakan?